Jadi bagaimana hukumnya menerima uang dari calon bupati kah? Dari calon legislatif kah? Dari calon presiden kah? Dan lain sebagainya. Assalamualaikum Kang Bade Tumaros, kumaha hukumna nampi artos ti calon bupati atanapi calon-calon anu sanesna kalaresan ayeuna nuju tahun pemilu. Oke, hatur nuhun kanu parantos ngajengkeun pertarosanana. Jadi bagaimana hukumnya menerima uang dari calon bupati kah? Dari calon legislatif kah? Dari calon presiden kah? Dan lain sebagainya. Sebetulnya saya agak-agak sulit untuk menjawab hal ini. Sulitnya karena memang sifatnya kondisional dan agak ribet lah, agak panjang pula kalau misalkan untuk dipecah secara detail. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab secara mendasar dan sesuai dengan apa yang saya ketahui. Maka dari itu mohon maaf jika ada pendapat atau jawaban yang berbeda. Nah, untuk jawaban tersebut apakah boleh atau tidak, kita lihat dulu dari perspektif undang-undang ya. Nah, kalau dari perspektif undang-undang di kita Indonesia pada khususnya dan mungkin di seluruh dunia pun kayaknya sama. Yang namanya money politik itu ada undang-undangnya dan boleh dikatakan melanggar undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum, pasal 187A itu jelas, money politik itu adalah melanggar undang-undang sekaligus menciderai demokrasi kita sebab merusak itu tatanan negara. Itu jelas. Yang pertama, jadi jawabannya adalah secara undang-undang yang namanya money politik atau politik uang itu sebetulnya dilarang. Nah, yang kedua jawabannya adalah jika itu termasuk riswah maka hukumnya haram. Syekh Khotib Asy-Syibrini dalam kitab Mughnil Muhtaj beliau mengatakan ariswatu hiya ma yubdilu lil ghair liyahkuma bi ghairil haqqi waliyam tani minal hukmi bil haq. Jadi yang namanya riswah atau suap adalah pemberian sesuatu, memberikan sesuatu kepada orang lain agar dia memutuskan hukum dengan tidak adil. Jadi pemberian kepada seseorang agar dia memutuskan hukum dengan tidak adil. Misalkan contoh nih ya, katakanlah si Jaid karena kesalahannya sedang sesuai undang-undang, misalkan dia diponis hukuman 20 tahun penjara misalkan. Tapi karena si Jaid banyak uang nih, akhirnya si Jaid memberilah uang ke hakim, Pak Hakim, ini ada uang 1 miliar, dan tolong bebaskan saya dari hukuman tersebut. Nah, dikarenakan si hakim menerima uang 1M, maka si hakim memutuskan bahwasannya Jaid tidak bersalah dan dibebaskan dari hukuman. Nah, itu jelas riswah. Karena pemberian tersebut mempengaruhi seseorang dengan memutuskan hukum secara tidak adil. Paham sampai sini ya? Lalu apa kaitannya dengan pemilu dan bagaimana riswah dalam pemilu? Misal, ini menurut pendapat saya nih. Misalkan seperti ini, ada seorang calon, yang mana calon tersebut kita tahu dia kinerjanya buruk, rekam jejaknya juga buruk. Intinya, kalau misalkan dia dijadikan pemimpin itu nggak bagus. Kalau dijadikan pemimpin itu dia nggak baik. Tapi dikarenakan misalkan dia banyak uang, sehingga mempengaruhi masyarakat, wahai masyarakat. Dan masyarakat pun tahu kalau dia itu calon yang memang tidak kredibel. Calon yang memang misalkan tidak pantas untuk dijadikan pemimpin. Apakah itu pemimpin kepala daerah lah, presiden, gubernur, atau apalah. Nah, masyarakat secara dohir atau secara jelas tahu bahwa pemimpin itu memang nggak pantas. Ketika misalkan dia dijadikan pemimpin. Kita tahu. Lalu karena dia banyak uang, wahai masyarakat, pilihlah saya. Cobloslah saya. Kalau kalian mencoblos saya, nih, saya kasih uang. Dikasihlah uang tersebut dengan catatan kita harus memilih orang tersebut. Yang mana kita tahu bahwa orang tersebut atau calon tersebut tidak layak dan tidak pantas untuk kita jadikan pemimpin. Tapi karena kita diberi uang,
maka mau tidak mau misalkan kita harus memilih orang tersebut. Nah, maka money politik dalam hal itu adalah haram hukumnya sebab mengandung riswah. Lalu misalkan saya diberi uang, Pak Ustadz berapa? 10 juta, haram. 50 juta Pak Ustadz, haram. 100 juta Pak Ustadz, tetap haram. Bagi 2 Pak Ustadz, tetap haram juga. Gitu. Jadi sekali haram tetap haram jika misalkan di dalamnya ada unsur-unsur riswah. Tapi kalau misalkan seperti ini, misal kita diundang nih, tiba-tiba diundang oleh salah satu paslon, misalkan diundang. Berkumpullah kita di suatu tempat, lalu beliau menyampaikan visi misinya. Setelah beliau menyampaikan visi misi, lalu kita pulang, kita diberi nasi box, terus kita diberi untuk uang bensin, atau kita diberi untuk ongkos pulang. Nah, apakah itu boleh Pak Ustadz untuk diterima? Nah, itu boleh untuk diterima. Lah, lalu kan dia ngasih itu supaya kita memilih dia. Asalkan tidak ada kontrak apapun, asalkan tidak ada perjanjian apapun, misalkan dia memberinya secara cuma-cuma, ya boleh kita terima. Lalu ada nih yang nyerempet-nyerempet tetap nanya, lah Pak Ustadz, kita kan paham orang dia ketika membeli hal tersebut, memberikan kepada kita, pasti dia ingin dipilih. Itu kan urusan hatinya. Yang mana dalam fikih itu yang namanya sebuah akad itu digantungkan kepada nafsul amri. Buktinya tidak kepada don mukalaf juga. Kalau ibadah iya ada nafsul amri, ada don mukalaf. Nah, kalau dalam akad-akadan seperti ini, yang kita titik beratkan adalah nafsul amrinya. Jadi ketika seseorang memberi tanpa ada embel-embel apapun, meskipun kita tahu dia itu menyalon dan pastinya ini memberi ingin dipilih, itu nggak masalah. Jadi misalkan dia memberi dan tidak ada, nih saya kasih tapi pilih saya ya, misalkan. Yang tadinya saya nggak mau nih milih dia, misalkan. Kita nggak mau nih milih orang tersebut, tapi karena memang kita dikasih, kita jadi misalkan memilih. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau misalkan kita diberi oleh seorang paslon dan kebetulan memang kita akan memilih dia, ya silahkan itu diterima. Itu yang pertama, yang boleh nih ya. Atau yang kedua, dia memberikannya memang cuma-cuma, nggak ada misalkan intervensi apapun, tidak ada kontrak apapun, itu boleh diterima. Itu menurut pendapat saya mungkin. Nah, maka jika ada yang berbeda bisa ditulis di kolom komentar, mohon maaf, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan jangan lupa diusung pemilu ini, jangan lupa ngopi baraya.